Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channelku Ripka Panjaitan. Nah guys, untuk kali ini aku akan ngebahas mengenai anatomi reproduksi. Nah jadi sebetulnya aku buat video ini untuk mahasiswa-mahasiswaku semester 2 farmasi yang ada di Institut Kesehatan Helvetia. Nah karena kebetulan pembelajaran sekarang sistem daring, maka aku buat vlog ini dan sengaja aku combine supaya nggak dua kali kerjaan gitu. Jadi aku bisa buat video untuk subscriberku dan juga bisa buat video untuk mahasiswa-mahasiswaku. Nah buat seluruh mahasiswaku, hari ini kita akan ngebahas mengenai anatomi reproduksi. Untuk kata reproduksi itu berasal dari kata re dan juga production, dimana artinya adalah memproduksi kembali ataupun menghasilkan keturunan, ataupun bahasa biologisnya adalah berkembang biak. Nah jadi karena kali ini kita akan ngebahas mengenai anatomi reproduksi pada manusia, maka yang kita bahas adalah lingkup manusia saja, dimana kita pasti tahu bahwa pembagian daripada reproduksi pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi pada pria dan juga reproduksi pada wanita. Mungkin Miss bakalan jabarin satu persatu. Yang pertama yaitu organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua lagi, yaitu organ genitalia interna dan juga organ genitalia eksterna. Nah jadi Miss bakalan kasih kalian gambarnya. Kita akan mulai dari organ genitalia eksternanya dulu, atau organ genital ataupun organ reproduksi bagian luar. Nah kalian harus tahu ya bahwa organ genitalia eksterna itu disebut dengan vulva. Jadi keseluruhan daripada organ genitalia kalian yang bagian luar, ketika misalnya kalian lagi vulva hygiene ataupun cebok, nah itu namanya vulva. Nah jadi jangan sebut lagi namanya cebok ya, tetapi vulva hygiene ataupun membersihkan vulva. Nah perhatikan gambar ini. Nah jadi di organ genitalia eksterna itu terbagi menjadi ada 11 organ yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah mons veneris. Mons veneris itu merupakan lapisan ataupun jaringan-jaringan lemak yang ada di atas simfisis pubis, yang menumpuk di atas simfisis pubis. Nah, kita kemarin udah belajar ya tentang sistem skeleton. Nah, jadi di skeletal itu kan ada yang namanya pubis ya, ataupun tulang daripada kemaluan. Nah, di atas tulang kemaluan inilah tumbuh yang namanya jaringan-jaringan lemak yang membentuk seperti menggunung gitu, yang seperti gundukan. Makanya kalau orang awam sebut mons veneris ini gundukan. Nah kemudian yang kedua itu adalah mons pubis. Mons pubis adalah bulu-bulu yang tumbuh di atas daripada mons veneris. Jadi jangan lagi kalian sebut pernyataan ataupun perkataan-perkataan yang terlalu awam seperti misalnya nih, sorry ya, jembut. Nah misalnya seperti itu. Jadi namanya adalah mons pubis ya. Nah jadi mons pubis ini tumbuh di atas mons veneris ya, yang dimana dia tumbuh ketika kita memasuki yang namanya fase ataupun masa pubertas. Kemudian yang ketiga ada yang namanya labia mayor, ataupun di sini digambar disebut labium majus. Nah labia mayor ini kalau dalam bahasa awamnya itu namanya adalah bibir besar. Bibir besar daripada vulva kita. Nah labia mayor ini ada sepasangnya, ada sebelah kiri dan juga ada sebelah kanan. Lalu masuk agak ke dalam sedikit itu adalah labia minor ataupun bibir kecil. Nah jadi labia minor ini letaknya itu agak ke dalam dari labia mayor tadi, dan sifat daripada labia minor itu sifatnya erektil karena banyak saraf juga di labia minor itu. Lalu kemudian di puncak daripada labia minor ada yang namanya klitoris. Nah klitoris ini itu monolog fungsinya dengan penis pada pria. Maksudnya apa itu Miss monolog? Monolog maksudnya sama fungsinya, dimana kalau rangsangan seksual pada wanita itu tepat di klitoris ini, tapi kalau pada pria itu di penisnya. Jadi istilahnya ya, klitoris ini adalah penisnya wanita gitulah secara gamblangnya. Nah lalu kemudian di bawah daripada klitoris itu ada yang namanya uretra ataupun orificium uretra. Orificium uretra ini adalah merupakan saluran daripada air kencing kita. Nah jadi saluran air kencing kita itu melalui yang namanya uretra. Nah kemarin kita udah bahas juga ya dalam
sistem urinaria ataupun sistem perkemihan, ada uretra, vesika urinaria. Jadi uretra itu letaknya ada di vulva kita. Tepat di bawah daripada uretra itu ada yang namanya vestibulum. Nah, vestibulum ini itu menghasilkan kelenjar Bartolini. Nah, kelenjar Bartolini fungsinya untuk apa, Miss? Kelenjar Bartolini fungsinya adalah untuk memberikan pelumas pada vagina. Nah, fungsi pelumas ini tuh untuk apa? Untuk memberikan seperti cairan atau membuat kondisi vagina tidak terlalu kesat gitu, jadi sedikit licin. Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika nanti kita wanita sudah menikah berhubungan seksual, fungsi daripada pelumas ini adalah supaya kondisi vagina kita itu sedikit licin dan ketika kita berhubungan seksual tidak akan menyebabkan rasa nyeri ataupun sakit akibat daripada penetrasi penis. Kemudian di bawah daripada vestibulum itu ada yang namanya orificium vagina, bukan vagina ya, ingat, orificium vagina. Orificium vagina itu adalah pintu daripada vagina ataupun lubang daripada vagina. Jadi jangan lagi kalian bilang bahwa bagian organ reproduksi luar kalian itu vagina. Tidak, vagina itu ada di dalam. Jadi yang di luar itu adalah pintu vaginanya ataupun orificium vagina. Nah, di pintu vagina itu ada gorden-gordennya. Ini istilahkan seperti gorden ya. Nah, gorden-gordennya itu disebut dengan himen ataupun selaput darah yang biasanya dan yang katanya disebut orang sebagai tanda daripada keperawanan. Padahal tidak bisa secara gamblang ataupun mutlak kita nyatakan bahwa orang-orang yang memiliki himen itu perawan, yang tidak memiliki himen tidak perawan. Sekarang banyak banget sih rumah sakit yang sudah memfasilitasi yang namanya apa ya, operasi keperawanan gitu. Jadi tidak relevan lagi untuk dikatakan bahwa himen itu sebagai tanda keperawanan. Nah, jadi kalian juga harus tahu bahwa bentuk-bentuk daripada himen setiap wanita itu berbeda-beda keelastisannya. Jadi nggak semua himen itu elastis dan nggak semua himen itu strukturnya itu tebal sehingga ketika terjadi penetrasi penis akan terjadi perdarahan. Tidak semuanya. Ada yang hanya karena dia naik sepeda, karena kondisi daripada himennya tipis, naik sepeda saja sudah pecah dan tidak berdarah lagi. Nah, apakah itu indikasi daripada keperawanan? Tidak, keperawanan itu kan pernyataan dari apakah si wanita sudah pernah berhubungan seksual atau belum, kan seperti itu. Jadi untuk ngebahas tentang selaput darah ini, kalian boleh lihat di vlog Miss sebelumnya, yaitu tentang fakta selaput darah bukan tanda keperawanan. Lalu kemudian setelah himen ataupun selaput darah tadi, kita turun ke bawah sedikit, yaitu ada yang namanya perineum. Nah, perineum itu merupakan sekat yang membatasi antara vagina dengan anus. Nah, jadi perineum ini sifatnya sangat elastis sekali ya, mudah sekali robek. Jadi ketika persalinan nih, kebetulan Miss kan bidan. Jadi kalau menolong persalinan, bagian yang memang harus kami tahan ketika kami membantu persalinan normal itu adalah perineum ini. Jadi perineum ini bisa kalian rasain sih sebenarnya ketika kalian full vagin, kalian bisa pegang tuh dia seperti ada liku-likunya gitu. Nah, itulah dia perineum. Perineum ini membatasi antara vagina bagian dalam dengan anus yang ada di dalam. Supaya apa? Supaya karena gini ya, vagina itu kondisinya harus terjaga bersih, sedangkan anus kondisinya pasti kotor gitu ya kan, pasti jorok. Jadi harus ada pembatas, harus ada sekatnya, yaitu perineum, seperti itu. Nah, jadi itulah dia 11 bagian daripada organ genitalia eksterna pada wanita. Nah, jadi kalian harus tahu, dan Miss akan ulangin lagi. Yang pertama itu adalah mons veneris, yang kedua adalah mons pubis, kemudian yang ketiga adalah klitoris, yang keempat adalah labia mayor, yang kelima labia minor, kemudian yang keenam ada uretra, yang ketujuh ada vestibulum, yang kedelapan ada introitus vagina, yang kesembilan ada himen atau selaput darah, yang kesepuluh ada perineum, dan yang ke-11-nya itu adalah anus. Jadi Miss harap kalian benar-benar ingat itu dan hafal, terutama kalian yang perempuan nih, yang cewek-cewek. Miss kalau ngajarin ini nih ke mahasiswa manapun sejak Miss jadi asisten Bu Begum ya, Miss ngajarin ini, Miss selalu kasih PR nih sama setiap yang perempuan untuk ngeliat gimana kondisi vulvanya, dan kalian harus bisa tunjukin mana nih mons veneris ya,
mana nih labia mayor, mana labia minornya, mana himen, bentuk himen gue gimana, nah seperti itu. Jadi kalian bisa lihat di kamar mandi dengan cara dikacain. Nah, jadi ini PR buat kalian yang cewek-cewek ya, buat kalian yang perempuan nggak perlu dikumpul lah, nggak perlu. Jadi buat kalian pengetahuan pribadi kalian aja gitu. Oke, lanjut ya, kita masuk ke, nah ini kalian boleh lihat gambarnya. Nah ini gambar asli daripada organ genitalia eksterna pada wanita. Kita akan masuk ke bagian organ genitalia pada bagian interna. Organ genitalia interna. Jadi sebetulnya untuk organ daripada genitalia interna itu cuman ada yang pertama itu dimulai dari vagina. Nah, organ genitalia interna pada wanita ataupun organ reproduksi bagian dalam pada wanita itu dimulai dari vagina. Nah, jadi vagina itu bagian dalam, nggak akan bisa kalian lihat. Makanya tadi Miss bilang kalau kalian nyebut organ reproduksi kalian jangan vagina lagi tapi vulva. Nah, vagina ini merupakan organ genitalia interna pada wanita. Nah, ada beberapa bagian dari organ genitalia interna pada wanita. Yang pertama itu namanya adalah vagina. Nah, di sini kita akan bahas tentang vagina. Adapun fungsi daripada vagina yang pertama yaitu adalah sebagai saluran daripada kopulasi ataupun saluran untuk penetrasi penis ketika kita melakukan yang namanya senggama nanti ketika sudah menikah. Kemudian sebagai saluran keluar daripada uterus ataupun sebagai jalan lahir ataupun jalan ketika kita nanti hamil lalu melahirkan. Nah, jalurnya ataupun jalannya itu adalah melalui vagina. Kemudian sebagai jalan daripada keluarnya darah menstruasi atau apapun itu yang hendak dikeluarkan oleh rahim kita, bisa berupa menstruasi, bisa berupa keputihan. Nah, itu melalui yang namanya vagina. Nah, kalian harus tahu juga bahwa vagina kita itu pH-nya adalah asam. Nah, di video vlog Miss sebelumnya itu Miss sudah ngebahas tentang pH daripada vagina ataupun keasaman daripada vagina. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan vagina itu asam? Yang menyebabkan vagina asam itu adalah bakteri baik yang ada di vagina. Nama bakterinya adalah bakteri Bacillus Dodderlein. Di mana Bacillus Dodderlein ini melakukan fermentasi dengan cara mengubah glikogen yang ada di vagina. Jadi 90% vagina kita itu yang wanita itu terdiri dari glikogen. Nah, jadi glikogen ini dilakukan fermentasi sehingga berubah menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan vagina kita menjadi asam dengan pH-nya yaitu 3,8 sampai 4,5. Jadi kondisi vagina yang asam ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan daripada vagina kita untuk mencegah masuknya mikroorganisme yang jahat dari luar. Nah, jadi kita harus tetap pertahankan kondisi daripada vagina kita itu dalam keadaan yang asam. Kemudian apalagi fungsi vagina? Vagina pastinya fungsinya untuk menopang daripada uterus kita ataupun menopang rahim kita. Nah, ada beberapa muskulus ataupun otot-otot pada vagina. Jadi muskulus ini ada muskulus levator ani, ada muskulus ischiococcygeuus, ada musculus sphincter ani externus, ada musculus transversus perineum profundus, ada musculus transversus perineum superficial. Nanti kalian boleh baca sendiri ya. Kita masuk ke vaskularisasi vagina. Vaskularisasi vagina maksudnya adalah proses pemberian darah yang kaya akan O2 ke vagina. Vagina itu banyak sekali pembuluh darah yang memperdarahinya. Jadi untuk proses vaskularisasi pada vagina, Miss bakalan analogikan vagina itu seperti ini jari kita. Ini di jari kita kan ada kubu-kubu jari ya, ada 1, 2, 3 kubu-kubu jarinya. Nah, jadi pada vagina ada dibagi menjadi 3 bagian proses vaskularisasi. Yang pertama adalah sepertiga bagian atas, sepertiga bagian tengah, dan sepertiga bagian bawah. Untuk sepertiga bagian atas itu diperdarahi oleh arteri uterina. Ingat ya, arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan O2. Nah, jadi sepertiga atas itu diperdarahi oleh arteri uterina,
Nah, untuk sepertiga tengah itu diperdarai oleh arteri vesikalis inferior. Untuk sepertiga bawah itu diperdarai oleh arteri hemoroidalis mediana dan juga arteri pudenda interna. Nah, jadi kalian bayangin itu ada 4 pembuluh darah tadi ya, ada 4 arteri yang memperdarai vagina. Begitu banyaknya lah darah yang terkandung di dalam vagina. Nah, jadi apabila vagina robek, pasti perdarahannya akan hebat sekali. Nah, itulah dia proses vaskularisasi pada vagina. Nah, kita masuk ke yaitu uterus. Uterus itu apa? Uterus adalah rahim. Nah, uterus kita ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Apa aja itu? Yang pertama itu adalah fundus uteri. Fundus uteri ini adalah bagian daripada puncak rahim kita ataupun puncak daripada uterus. Kemudian yang kedua adalah kavum uteri. Kavum uteri itu adalah rongga daripada uterus kita, rongga rahim kita. Kemudian yang terakhir adalah serviks uteri. Nah, serviks uteri ini yang terhubung dengan vagina. Makanya serviks ini semacam pintu masuk awal lah daripada uterus kita, rahim kita. Makanya kalau sempat, tadi kan Miss bilang ya bahwa keasaman vagina fungsinya untuk mencegah bakteri-bakteri jahat yang masuk dari luar, sehingga ketika masuk vagina dia akan mati. Nah, kalau sempatlah vagina kita itu tidak terjaga keasamannya, bakteri yang jahat bisa masuk. Nah, yang diinfeksi pertama kali itu pasti serviks. Nah, makanya pada wanita penyakit yang mematikan yang utama itu adalah kanker serviks. Karena serviks ini sebagai apa ya? Sebagai tameng, sebagai prajurit awal yang menerima apapun itu yang masuk melalui vagina. Seperti itu ya. Jadi itulah 3 bagian besar tadi, back ya ke uterus. 3 bagian besar dari uterus. Yang pertama adalah fundus uteri ataupun puncak daripada rahim. Yang kedua adalah kavum uteri ataupun rongga rahim kita. Dan yang terakhir itu adalah serviks uteri ataupun leher daripada rahim kita. Nah, kemudian untuk di kavum uteri tadi, rongga rahim itu terbagi menjadi 3 lapisan ataupun uterus itu terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam, tempat di mana janin nanti akan berimplantasi ataupun tertanam ketika kita hamil, itu namanya adalah endometrium. Kemudian yang di bagian tengah, lapisan yang paling tengah itu namanya lapisan myometrium, dan lapisan yang paling akhir, yang paling luar, yang paling dekat dengan abdomen ataupun perut kita itu namanya adalah lapisan perimetrium. Jadi itu dia ya. Jadi kalian harus bedakan mana bagian uterus, mana lapisan-lapisan daripada uterus. Nah, itulah dia bagian-bagian uterus dan lapisan uterus. Nah, kita tahu ya bahwa fungsi daripada uterus ini adalah untuk tempat implantasi ataupun tempat tertanamnya ataupun tempat bertumbuh dan berkembangnya janin selama wanita mengalami yang namanya proses kehamilan. Benar sekali. Kemudian yang ketiga itu adalah tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini merupakan bagian daripada organ reproduksi interna juga pada wanita. Nah, tuba fallopi itu disebut juga dengan saluran daripada telur kita. Saluran daripada telur. Nah, jadi tuba fallopi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bagian interstitial atau interstitialis, tulisannya dibaca pars interstitial. Yang kedua adalah pars ismica atau ismus. Yang ketiga adalah pars ampularis. Dan yang keempat itu adalah pars infundibulum. Nah, untuk pars interstitial ini adalah bagian daripada tuba fallopi yang paling pangkal ataupun yang paling dekat dengan uterus, dengan rahim. Kemudian pars ismica ini merupakan pars yang paling sempit dari semua tuba fallopi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pars ampularis. Nah, untuk pars ampularis ini merupakan bagian yang paling lebar. Nah, disinilah terjadinya pertemuan antara sperma dengan ovum. Nah, disinilah mereka bertemu dan menyatu membentuk yang namanya zigot. Dimana tadi di ampula tuba fallopi. Kemudian yang terakhir adalah tuba fallopi infundibulum. Nah, tuba fallopi infundibulum ini adalah tuba yang paling ujung, yang paling dekat dengan yang namanya ovarium. Lalu kemudian setelah itu ada yang namanya fimbre. Fimbre ini ada di ujung daripada tuba. Jadi misalnya Miss analogikan ya dengan ini. Nah, ibaratkanlah ini adalah rahim kita yang wanita. Nah, ibaratkanlah ini adalah rahim kita yang cewek. Nah, ini adalah tuba fallopi. Nah, ini Mbak. Bisa kalian bayangkan ya, dan kalian sesuaikan dengan gambar yang ada di slide. Nah, ini adalah tuba fallopi.
Nah, di ujung daripada tuba fallopian ini membentuk seperti tangan gini. Nah, tangan ini yang membentuk seperti tangan ini itu disebut dengan fimbre. Fimbre ini selalu berkontraksi untuk menangkap sel ovum ataupun sel telur yang telah matang dari ovarium. Nah, jadi ovarium tepat ada di bawah daripada fimbre ini tadi. Jadi ketika ovarium melepaskan sel telur, maka otomatis fimbre akan mengambil sel telur dan masuk menuju ke ampula tadi. Nah, di ampula inilah akan terjadi yang namanya pertemuan sel telur dengan sel sperma. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah ovarium. Ovarium adalah indung telur ataupun tempat memproduksi yang namanya sel telur. Nah, jadi di ovarium ini fungsi daripada ovarium itu ada dua. Yang pertama menghasilkan sel telur, yang kedua yaitu menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Jadi selain daripada organ reproduksi, ovarium juga disebut sebagai kelenjar. Kenapa kelenjar? Karena ovarium bisa menghasilkan hormon. Nah, setiap yang menghasilkan hormon pasti disebut dengan kelenjar. Nah, jadi itulah dia organ reproduksi pada wanita, baik bagian eksternal dan juga bagian internal. Jadi Miss harap kalian bisa ngerti ya. Walaupun Miss mungkin jelasinnya kecepatan, kalian boleh pelan-pelan dengerin video ini dan kalian boleh sekaligus baca slide. Karena slide-nya udah benar-benar lengkap. Jadi Miss di sini nggak monoton menjelaskan secara rinci lagi slide-nya. Jadi Miss harap kalian baca juga. Nah, kemudian kita masuk ke payudara. Nah, payudara itu tidak hanya pada wanita ya, pada pria pun ada payudara. Cuman yang bertumbuh payudaranya itu adalah payudara pada wanita. Nah, jadi untuk payudara ini bahasa ilmiahnya adalah mame. Tulisannya adalah MAMMAE atau mamae, tapi dibaca mame. Oke ya. Nah, jadi untuk mame ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah korpus mame. Korpus mame itu adalah badan daripada payudara yang membesar itu, yang mangkoknya itu namanya adalah korpus mame. Kemudian yang menghitam yang mengelilingi puting susu itu namanya areola. Lalu puting susunya itu namanya adalah papila atau nipple. Di puting itu disebut dengan papila. Nah, itulah 3 struktur besar atau bagian besar daripada mame kita. Daripada mame kita para wanita. Nah, untuk mame, manusia mempunyai sepasang kelenjar mame, yaitu kiri dan kanan. Jadi untuk mame pada wanita itu tidak ada yang simetris ya, Dek. Tidak ada yang kiri dan kanan itu sama besarnya. Biasanya mame itu berbeda ukurannya. Bisa sebelah kanan lebih besar, sebelah kiri lebih kecil, atau sebaliknya, sebelah kiri yang besar, sebelah kanan yang kecil. Kemudian ukuran daripada mame itu dipengaruhi daripada genetik ibu kita. Jadi kalau ibu kita punya mame yang besar, maka kemungkinan kita pun bakalan punya mame yang besar. Dan sebaliknya, kalau mame daripada ibu kita kecil, maka mame kita juga akan kecil. Nah, ini yang harus kalian tahu juga bahwa sebelum kita hamil ataupun saat kita masih gadis seperti ini, Miss masih gadis dan kalian juga, nah, berat daripada payudara kita itu kira-kira hanya 200 gram. Mungkin nggak sampai setengah kilo ya. Nah, kemudian ketika hamil itu bakalan meningkat menjadi 600 gram. Bayangin 3 kali lipat nih tingkatannya. Lalu kemudian saat menyusui akan menjadi 800 gram. Nah, jadi buat kalian yang punya payudara yang kecil nggak perlu dibesar-besarin. Jadi kalian perlu nikah, hamil. Nah, ini bakalan alamiah. Ngalamin yang namanya pembesaran ya. Oke, nah ini. Nah, jadi untuk bagian dalam daripada payudara itu tersusun atas yang namanya alveolus. Alveolus itu merupakan unit terkecil yang akan memproduksi susu. Nah, untuk ukuran daripada puting susu itu ada yang normal, lalu ada yang pendek. Pendek bukan berarti tenggelam ya. Kemudian ada yang panjang, lalu ada yang terbenam atau terbalik atau tenggelam. Nah, jadi untuk kalian yang saat ini punya puting susu yang tenggelam, kalian udah harus aware, harus perhatikan dan harus berusaha untuk membuatnya normal. Dengan cara apa? Ketika kalian mandi nih, kalau kalian ada yang puting susunya tidak normal, saat kalian mandi, kalian gunakan sabun, kalian tarik-tarik tuh puting susu kalian supaya keluar. Supaya apa? Supaya nanti efeknya itu, supaya nanti ketika kalian menikah, kalian bisa menyusui. Itu sih sebenarnya manfaat utamanya kenapa harus dikembalikan bentuknya seperti normal. Karena kalau misalnya nggak ada puting susu, gimana air susu bakalan keluar dan bayi bisa menyedot ataupun menghisap air susu yang keluar melalui payudara, kan seperti itu. Jadi
kalian udah harus aware dan perhatikan kondisi puting susu kalian. Nah oke, itulah dia organ reproduksi pada wanita plus payudara. Nah sekarang kita akan bahas tentang organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria sama ya seperti wanita, terbagi menjadi dua juga, yaitu ada organ genitalia eksterna dan ada organ genitalia interna. Nah untuk organ genitalia eksterna pastinya hanya dua. Yang pertama itu adalah penis dan yang kedua adalah skrotum. Nah, penis berfungsi untuk alat kopulasi juga sama seperti wanita tadi, yaitu sebagai alat senggama untuk mempenetrasi ataupun untuk memasukkan sperma ke dalam liang vagina wanita. Penis merupakan organ yang tersusun atas otot-otot yang dapat tegang dan dilapisi oleh lapisan kulit yang tipis. Nah, proses daripada penegangan penis itu disebut dengan ereksi ya, Dek. Nah, ereksi ini terjadi karena adanya rangsangan yang mengakibatkan pembuluh darah pada penis itu terisi penuh. Nah, ketika darah itu mengisi pembuluh darah yang ada pada penis, otomatis penis akan mengalami yang namanya penegangan. Jadi ereksi ini bukan karena penis punya tulang ya, tidak. Tapi karena pembuluh darah yang ada di penis itu diisi oleh darah sangat penuh. Karena ketika pria terangsang ataupun cowok terangsang, maka darah itu fokusnya akan menuju ke penis. Maka penis akan mengalami yang namanya ereksi ataupun penegangan. Nah, jadi penis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gland penis. Gland penis itu adalah ujung penis. Kemudian ada corpus penis. Corpus penis itu batang penisnya. Kemudian yang paling pangkal itu, yang paling dekat dengan perut, itu namanya adalah radix penis. Nah, jadi untuk proses kitan ataupun sirkumsisi yang dilakukan pengikisan sedikit pada penis itu adalah bagian kulit tipis yang ada di gland penisnya. Jadi jadi proses sirkumsisi itu bukan memotong penis ya separuh ataupun memotong ujungnya, bukan. Jadi sirkumsisi itu merupakan proses pengikisan kulit tipis yang ada di ujung penis ataupun yang ada di gland penis tadi. Nah, satu yang harus kalian tahu bahwa untuk saluran kencing dan saluran sperma itu satu pada pria. Berbeda kalau pada wanita tadi ya. Kalau pada wanita uretra kita dengan saluran untuk kita melahirkan, untuk kita menstruasi itu beda. Kalau kita kencing itu dari uretra, kalau mau ngeluarin menstruasi misalnya itu dari vagina. Jadi ada 2 saluran yang berbeda, ada 2 lubang. Nah, kalau pada pria saluran untuk dia mengeluarkan sperma dan untuk mengeluarkan air kencing itu satu. Hanya melalui satu saluran saja, yaitu melalui penis. Tapi tidak akan pernah secara bersamaan air kencing dan juga sperma itu dikeluarkan. Ketika penis hendak mengeluarkan yang namanya sperma ataupun ejakulasi, maka otot-otot pada kandung kemih itu akan mengalami yang namanya pengkerutan, sehingga menyebabkan kandung kemih tidak mengeluarkan air seni yang ada di dalam kandung kemih. Jadi ketika sperma keluar, otomatis kandung kemih mengkerut dan kandung kemih akan menahan air kencing agar tidak keluar. Nah, lalu organ reproduksi kedua yang berada di luar pada pria itu adalah skrotum. Nah, skrotum ini merupakan organ reproduksi luar pada pria yang menyelimuti testis. Testis itu apa? Testis itu adalah yang menghasilkan telur. Nah, jadi skrotum itu semacam selimutnya ataupun kantungnya, atau orang awam biasa sebut dengan kantung pelir ataupun kantung zakar. Nah, itulah dia skrotum. Nah, skrotum ini terletak di antara penis dan juga anus pada pria. Jadi skrotum ini fungsinya untuk melindungi testis. Selama testis bertugas untuk memproduksi sperma, maka kondisi daripada skrotum ini akan menyelimuti supaya kondisi suhu daripada testis itu tetap terjaga. Nah, testis dan juga skrotum itu harus dibawa daripada suhu tubuh normal kita. Suhu tubuh normal kita kan 36,5 sampai 37,5 ya, yaitu 34 derajat Celcius. Lalu untuk organ genitalia interna pada pria itu ada testis. Testis itu biasa disebut orang awam adalah buah zakar. Nah, disinilah tempat untuk memproduksi yang namanya sperma atau sel sperma. Nah, jadi testis ini ada sepasang ya, ada kiri dan kanan. Nah, di dalam testis itu terdapat yang namanya sel Leydig. Sel Leydig inilah yang akan menghasilkan yang namanya sperma. Nah, setelah di testis dibentuk, maka sperma akan dibawa ke epididymis. Epididymis itu merupakan tempat untuk menyimpan sperma sementara plus menjadi tempat untuk mematangkan sperma. Jadi ketika di dalam testis, sperma hanya masih
diproduksi saja, belum matang. Istilahnya masih bahan baku, masih bahan mentah seperti itu. Lalu disimpan ya di epididymis, kemudian dimatangkan. Lalu apabila sudah matang maka akan dikeluarkan melalui vas deferens. Jadi vas deferens ini adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan penis. Nah, jadi melalui vas deferens inilah sperma akan keluar ketika ereksi. Nah, saat ejakulasi maka keluarlah sperma melalui yang namanya penis. Nah, jadi itulah dia anatomi reproduksi pada manusia. Jadi Miss harap kalian bisa udah tahu ini, terutama nggak usah lah dulu dua aspek. Nah, oke, baiklah, Miss sudah jelasin semua tentang anatomi reproduksi. Jadi buat kalian yang mau bertanya, boleh tanya di kolom komentar YouTube ini ataupun langsung ke grup WhatsApp kita. Nah, Miss akhiri pertemuan untuk mata kuliah anatomi reproduksi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat waktunya, dan buat kalian yang udah tonton jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel Miss, yaitu Ripka Panjaitan. Dan akhir kata Miss ucapin terima kasih dan bye-bye.